Perkembangan emosi dan kepribadian pada anak. Yang pertama, perkembangan diri. Menurut teori Erikson, masa kanak-kanak merupakan suatu periode di masa perkembangan yang berlangsung melibatkan penyelesaian konflik, inisiatif versus rasa bersalah. Pemahaman ini yang sederhana dari para bayi yang baru belajar berjalan berkembang menjadi representasi diri dari anak-anak prasekolah dalam hal gambaran tubuh, kepemilikan material, dan aktivitas fisik. Sebagai contoh, Sandra berumur 4 tahun berkata, "Aku berbeda dari Jennifer karena aku memiliki rambut yang coklat, sedangkan Jennifer memiliki rambut yang pirang." Anak-anak sekolahnya, anak-anak mendeskripsikannya menurut gambaran-gambaran tubuh, kepemilikan material, dan aktivitas fisik. Yang kedua, perkembangan emosi. Di masa anak-anak awal, rentang emosi anak-anak kecil meluas seiring dengan meningkatnya pengalaman emosi, seperti bangga, malu, dan rasa bersalah. Pada usia 2-3 tahun, lebih mendeskripsikan emosi dengan mengenai penyebab dan konsekuensi pada perasaan. Pada usia 4-5 tahun, memperlihatkan peningkatan kemampuan untuk merefleksikan emosi berbeda dari orang satu dengan orang lain. Yang ketiga, perkembangan moral. Perkembangan moral yang melibatkan pemikiran, perasaan, dan tindakan yang mempertimbangkan aturan dan kebiasaan mengenai hal-hal yang dilakukan ketika seseorang berinteraksi. Menurut Piaget, pemikiran mengenai moral akan dicapai melalui 2 tahap. Yang pertama, moralitas heteronom atau keadilan pasti ada. Tahap ini berlangsung antara 4-7 tahun. Keadilan dan aturan-aturan yang dianggap sebagai sifat dunia yang tidak boleh berubah, yang terlepas dari kendali manusia. Yang kedua, moralitas otonom. Tahap ini berlangsung pada sekitar umur 10 tahun atau lebih. Anak-anak menyadari bahwa aturan-aturan dan hukum-hukumnya diciptakan oleh manusia, dan bahwa dalam menilai suatu tindakan seseorang perlu mempertimbangkan intensi pelaku maupun konsekuensinya. Jika aturan dilanggar secara langsung, hukuman akan dikenakan. 4. Gender. Identitas gender penghayatan sebagai pria atau wanita, di mana sebagian besar anak-anak memperoleh ketika mereka berusia 3 tahun. Peran gender merupakan seperangkat ekspresi sosial yang menentukan bagaimana para wanita dan pria seharusnya berpikir dan bertindak, merasa. Semasa prasekolah, kebanyakan anak-anak mulai bertindak sesuai dengan peran gender yang diterapkan oleh budaya yang berlaku. Biologi bukanlah sepenuhnya takdir di dalam perkembangan gender. Ada 2 teori dalam perkembangan gender. Yang pertama, teori psikoanalitik. Anak prasekolah mengembangkan ketertarikan seksual pada orang tua dengan gender yang berbeda, sekitar usia 5-6 tahun. Mengenai bahwa ketertarikan ini menimbulkan rasa cemas. Yang kedua, teori kognitif sosial gender. Perkembangan gender anak-anak terjadi melalui observasi dan imitasi terhadap tingkah laku gender. Perkembangan gender anak-anak juga terjadi melalui hadiah dan hukuman yang diterima anak-anak ketika menampilkan tingkah laku yang sesuai dan tidak sesuai dengan gendernya. Selanjutnya yaitu keluarga. Keluarga di sini memiliki 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengasuhan. Ya, pengasuhan menurut Diana Downing pada tahun 1971 yang mendeskripsikan menjadi 4, yaitu yang pertama pengasuhan otoritarian. Pengasuhan otoritarian adalah gaya yang bersifat membatasi dan menghukum, di mana orang tua mendesak anak-anaknya agar mematuhi orang tua serta menghormati usaha dan jerih payah orang tua. Yang kedua yaitu pengasuhan otoritatif. Pengasuhan otoritatif ini mendorong anak-anaknya untuk lebih mandiri, namun masih tetap memberi batasan dan kendali atas tindakan mereka.
Poin yang ketiga yaitu relasi dengan saudara kandung dan urutan kelahiran. Di antara saudara-saudara kandung pasti terjadi interaksi satu sama lain, baik itu positif maupun negatif. Dengan demikian, dengan cara tertentu urutan kelahiran berkaitan dengan karakteristik setiap anak. Namun urutan kelahiran itu sendiri bukanlah sebuah predikar yang baik atau yang baik untuk perilaku. Ya, selanjutnya yaitu poin yang terakhir. Poin yang terakhir itu perubahan keluarga di dalam masyarakat yang berubah. Secara umum, kondisi kedua orang tua jika orang tuanya bekerja seharian full di luar rumah tidak memperlihatkan efek-efek negatif bagi anaknya. Dan jika orang tua yang bercerai, pengembangan sebuah relasi yang harmonis dan mempraktekkan pengasuhan autoritatif, penyesuaian diri anak-anak meningkat. Ya, para peneliti telah menemukan sejumlah perbedaan antara anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang gay atau lesbian serta anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang heteroseksual. Rendahnya sosial ekonomi orang tua menciptakan iklim rumah lebih bersifat otoriter dan melakukan hukuman fisik dibandingkan dengan orang tua sosial ekonominya yang bertingkat tinggi. Ini menaruh perhatian pada pengembangan inisiatif dengan kemampuan merubah keputusan anak-anaknya atau merubah lebih baik untuk anak-anaknya. Relasi dengan teman sebaya, bermain, dan televisi. Ya, di sini yang pertama saya akan membahas tentang fungsi kelompok teman sebaya. Salah satu terpentingnya adalah menyediakan sumber informasi dan sumber perbandingan mengenai di dunia di luar keluarga. Ya, pertama perubahan perkembangan. Anak-anak lebih memilih menghabiskan waktunya dengan teman-teman sesama gender dibandingkan dengan lawan jenis. Selanjutnya ada sahabat. Sahabat di masa kanak-kanak awal, anak-anak akan membedakan antara sahabat dan non-sahabat. Bagi sebagian anak-anak, seorang sahabat adalah orang yang diajak bermain. Selanjutnya ada dunia yang terkoneksi dalam relasi orang tua, anak, dan teman sebaya. Orang tua memengaruhi relasi tersebut melalui interaksi mereka dengan anak-anak. Orang tua mengelola kehidupan anak-anak serta kesempatan yang diberikan kepada anak-anak. Yang kedua yaitu bermain. Permainan merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang dilakukan demi aktivitas itu sendiri. Bermain memiliki berbagai fungsi dan bentuk. Yang pertama, fungsi bermain. Bermain penting bagi perkembangan kognitif dan sosio-emosi anak-anak. Menurut Freud dan Erikson, bermain membantu anak dalam mengatasi kecemasan dan konflik-konfliknya. Bermain memungkinkan anak-anak untuk mengeluarkan kelebihan energi dan melepaskan ketegangan yang tertahan. Selanjutnya ada tipe-tipe permainan. Nah, yang pertama ada permainan sensori motor dan praktis permainan sensori motor. Permainan ini merupakan permainan yang dilakukan bayi untuk memperoleh kesenangan melalui skema-skema sensori motor. Di usia 9 bulan, para bayi memulai memilih objek-objek baru untuk mengeksplorasi dan dimainkan. Khususnya objek-objek responsif seperti mainan yang dapat menimbulkan suara. Kedua ada permainan praktis. Permainan praktis melibatkan pengulangan perilaku yang terjadi ketika sejumlah keterampilan yang baru sedang dipelajari, atau ketika anak dituntut untuk memiliki penguasaan fisik maupun mental yang mengkoordinasi keterampilan dan diperlukan untuk permainan atau olahraga. Yang ketiga ada permainan pura-pura atau simbolik.
Permainan ini terjadi ketika seorang anak mengubah lingkungan fisik menjadi sebuah simbol. Efek televisi terhadap agresi anak. Penelitian menemukan kaitan antara menonton tayangan kekerasan di televisi ketika masih anak-anak dan tindakan agresif beberapa tahun kemudian. Sebagai contoh, paparan kekerasan media pada usia 6-10 tahun terkait dengan perilaku agresif orang dewasa muda. Yang kedua, ada dampak televisi terhadap perilaku prososial anak-anak. Televisi juga dapat mengajarkan anak-anak bahwa lebih baik bertindak secara positif prososial dibandingkan secara negatif dan antisosial.